Selamat bertemu kembali. Pada materi kali ini saya hendak membicarakan tentang tindakan plagiat ya. Jadi materi ini adalah materi terakhir pada kuliah pengantar metodologi riset dan penelitian ilmiah. Sebelum materi ini kita pernah membahas tentang bagaimana kita melakukan referensi atau mereferensi gitu ya, baik itu referensi secara kutipan maupun menulis dalam daftar referensi. Nah, hubungannya adalah bahwa tindakan plagiat ini sebenarnya dapat dihindari. Salah satunya adalah kita mengetahui apa yang disebut dengan mereferensi. Nah, untuk itu saya akan bicara di bagian akhir ini adalah tentang tindakan plagiat ya. Definisi plagiat itu kita bisa lihat dari Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 yang menyatakan bahwa plagiat adalah perbuatan ya, sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini hati-hati nih, tidak sengaja aja sudah didefinisikan sebagai plagiat ya. Sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah ya, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya, sebagian atau seluruhnya, dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai ya. Jadi ini definisinya dari Peraturan Menteri Pendidikan ya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 disebutkan bahwa plagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya milik orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri ya. Nah, dalam pembahasan sebelumnya kita pernah membicarakan bahwa kalau kita tidak melakukan referensi ya, kita mengambil karya orang lain dan kita tidak melakukan referensi, maka itu sudah masuk ke dalam kategori plagiat seperti itu ya sebenarnya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ruang lingkupnya ya, ruang lingkup terjadinya plagiat ini adalah satu ya, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Jadi kita mengambil kata-kata atau kalimat ya milik orang lain dan kita tidak menyebutkan identitas sumbernya. Atau yang kedua, kita menggunakan gagasan, pandangan atau orang lain ya tanpa juga menyebutkan identitas sumbernya ya, identitas sumbernya. Yang ketiga adalah menggunakan fakta, misalnya data atau informasi milik orang lain ya, kita tanpa menyebutkan identitas sumbernya ya. Nah, dari tiga ini kita sudah bisa lihat bahwa kata kunci utamanya adalah tidak menyebutkan identitas sumbernya ya. Nah, bagaimana kalau kita menyebutkan identitas sumbernya? Itu kemungkinan besar kita tidak melakukan tindak plagiat ya, karena kita menyebutkan sumber identitasnya gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri ya. Jadi ada tulisan orang lain kemudian secara jelas itu diakui ya. Nah, kemudian nomor 5 ini juga hampir sama ya, melakukan parafase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri gitu ya, yang sebenarnya tidak mengubah idenya ya, idenya masih milik orang lain tapi tanpa menyebutkan identitas sumbernya juga ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam adalah menyerahkan satu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dihasilkan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri, seperti itu ya. Tapi ini jenis-jenisnya, ruang lingkupnya. Tapi kita bisa lihat bahwa yang paling utama di sini adalah persoalan tentang menyebutkan identitas sumbernya gitu ya. Ini sangat penting jadinya. Nah, tipe dari plagiat ini bisa bermacam-macam. Yang pertama disebut dengan word for word plagiarism atau berarti misalnya penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis gitu ya, langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Kalau ini sudah langsung jelas sekali tampak gitu ya. Yang kedua adalah plagiarism of source, atau dalam hal ini adalah penulis menggunakan gagasan orang lain
tanpa memberikan pengakuan yang cukup, ya, atau tanpa menyebutkan sumbernya dengan jelas. Jadi dia menggunakan gagasan orang lain, ya, tapi sebenarnya dia membuat pengakuan tapi kurang bagus pengakuannya atau kurang baik pengakuannya, seperti itu, ya. Kurang baik itu artinya data pengakuannya tidak lengkap, seperti itu, ya. Source-nya atau sumbernya atau referensinya tidak lengkap, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah plagiarism of authorship, yaitu penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis orang lain. Kalau ini langsung mengakui, ya, mengakui karya tulis orang lain, sudah jelas melakukan tindakan plagiat. Yang terakhir sebenarnya ini sering juga terjadi, ya, yaitu yang disebut dengan self plagiarism. Self plagiarism itu pada dasarnya seperti ini. Kita sebenarnya mengambil karya kita sendiri, ya, mengambil karya kita sendiri, namun karya ini sudah pernah diterbitkan atau dipublikasikan, kemudian dengan sengaja kita melakukan publikasi ulang di tempat publikasi yang lainnya, ya, tanpa memberikan perubahan, ya, tanpa memberikan perubahan. Nah, tentu ini masuk dalam kategori plagiat juga, ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau penelitian baru itu audiens harusnya mendapatkan hal yang baru, pembaca harusnya memperoleh hal yang baru. Kalau ini seolah-olah hanya memindahkan tempat publikasinya saja, seperti itu. Nah, ini juga masuk ke dalam tipe tindakan plagiat, gitu, ya. Nah, kemudian ini adalah penyebab-penyebab terjadinya tindakan plagiat. Yang pertama adalah keterbatasan waktu, ya. Ini terjadi karena misalnya seseorang peneliti dikejar oleh batas-batas waktu tertentu, ya, sehingga dalam keadaan terdesak kemudian dia melakukan tindakan plagiat, mengambil karya orang lain, ya, supaya lebih cepat, misalnya seperti itu, supaya waktunya terpenuhi. Nah, ini bisa menjadi penyebab tindakan plagiat. Oleh karena itu, sebaiknya dalam melakukan penelitian atau karya tulis ini waktu benar-benar kita persiapkan dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai nanti dalam pelaporan, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah memang ini karena mungkin sejak awal itu minat baca itu rendah, sehingga ketika dihadapkan pada penelitian yang harus membuka begitu banyak jurnal, begitu banyak buku, seolah ini menjadi kesulitan yang sangat berat, gitu, ya, karena memang tidak terbiasa untuk membuka buku atau kurang minat baca, gitu, ya. Nah, yang ketiga adalah ini juga kemungkinan terjadi, yaitu sebenarnya mungkin tidak ada niatan dalam hal ini untuk melakukan tindakan plagiat, tapi karena kurang pemahaman mengenai tindakan plagiat, khususnya kurang pemahaman misalnya dalam melakukan referensi, seperti itu, sehingga mau tidak mau ketika kesalahan terjadi dalam melakukan referensi itu sudah masuk ke dalam tindakan plagiat. Oleh karena itu kemampuan dalam melakukan referensi ini sangat diperlukan untuk terhindar dari kesalahan ini, ya. Nah, yang keempat adalah kurangnya perhatian pembimbing, ya. Pembimbing dalam hal ini bisa dosen, bisa gurunya, seperti itu, ya, atau seniornya, seperti itu, ya. Ini memang mungkin terjadi karena misalnya memang kurang diberikan pengetahuan tentang tentang tindakan-tindakan plagiat ini, kurangnya diberi pengetahuan tentang bagaimana melakukan referensi, ya. Nah, namun demikian dari semuanya ini tidak ada alasan yang tepat, tidak boleh dijadikan alasan bahwa ini tetap semuanya adalah salah, sepertinya tidak ada pembenaran atas alasan-alasan ini. Jadi ketika sudah melakukan tindakan plagiat, yaitu tetap salah, seperti itu, ya. Nah, kemudian ada upaya untuk mencegah tindakan plagiat ini, ya. Yang pertama adalah tentunya kita harus dengan seksama, gitu, ya, dengan baik mempelajari bagaimana cara melakukan referensi, ya. Kita tahu, kita belajar, kemudian dalam prakteknya kita lakukan, gitu, ya, bagaimana melakukan kutipan dan menulis daftar referensi. Ini upaya untuk mencegah nanti suatu saat bila kita jatuh karena kita tidak tahu, gitu, ya. Jadi kita harus mempelajari ini.
Kemudian juga ada upaya lain untuk mencegah ini, yaitu melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 7 ya, yang menyatakan bahwa karya mahasiswa yaitu berupa skripsi, tesis, dan disertasi harus dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan ya, yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat ya. Nanti juga ini akan kalian jalani, kalian alami, harus menandatangani surat seperti ini, dan semua konsekuensinya akan ditanggung oleh orang yang menandatangani, yaitu penulisnya, seperti itu ya. Jadi hati-hati soal di sini. Kemudian juga ada upaya mencegah lain, yaitu bahwa perguruan tinggi termasuk kita ini nanti akan mengunggah hasil karya ilmiah kalian, sehingga nanti bisa masuk ke database besar gitu ya, database besar di seluruh perguruan tinggi, dan ini nanti akan bisa dilihat dan dibaca oleh banyak orang, sehingga kemungkinan melakukan tindakan plagiatnya menjadi kecil untuk selanjutnya, seperti itu ya. Jadi saya juga sudah beritahu kalian bahwa nanti juga karya tulis kalian akan kita unggah ya, diupload seperti itu ya. Nah, kemudian juga kita bisa mencegahnya menggunakan alat-alat atau aplikasi pendeteksi plagiarisme. Banyak sekali ya alat-alat pendeteksi plagiat ini. Jadi kalian bisa searching sebenarnya ya, plagiarism checker gitu ya biasanya namanya. Itu di Google juga banyak juga yang berbayar dan banyak juga yang sangat mahal ya. Kita bisa memulainya dengan yang free saja, cukup banyak yang free, dan kita bisa memulai dari situ ya. Ini untuk membiasakan kita mengecek sendiri tulisan kita ini, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah sanksi-sanksi yang terjadi ketika kita melakukan pelanggaran atau tindakan plagiat. Yang pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, Pasal 70, yang menyatakan bahwa lulusan ya yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendaftarkan gelar akademik, profesi atau vokasi termasuk kita gitu ya, sebagaimana yang dimasukkan pasal 25, itu ada pasalnya nanti 25 ayat 2, dan terbukti merupakan jiplakan ya, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Jadi konsekuensinya ini udah jadi pidana ya, jadi pidana gitu, atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Jadi hati-hati bahwa ini sanksinya dalam sanksi pidana seperti itu ya, pelanggaran terhadap ini ya. Kemudian juga ada peraturan lain, yaitu Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 yang telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat ya. Jika terbukti melakukan plagiasi, seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut: 1. Teguran, 2. Peringatan tertulis, 3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa ya, kemudian 4. Pembatalan nilai, 5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, 6. Pemberhentian tidak hormat dari status sebagai mahasiswa, dan pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan ya. Ini bukan urutan ya, bukan urutan, tapi ini gantung kasusnya. Jadi misalnya dari nomor 1 sampai 7. Sebenarnya plagiat ini tidak hanya di karya tulis ilmiah ya. Ketika kita mengerjakan tugas mulai dari semester 1 seperti itu, sebenarnya sudah ada harusnya tindakan terhadap plagiat. Kita mencontek ya, itu mencontek adalah salah satu tindakan plagiat sebenarnya. Itu bisa bisa berakibat kepada suatu hal yang lebih besar ya, sanksinya seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya memang harus dibudayakan sejak awal ya, bukan hanya saat pada karya tulis ilmiah saja. Hanya masalahnya adalah pada saat karya tulis ilmiah ini kemungkinan terjadinya akan menjadi lebih besar seperti itu ya, dan harus diketahui lebih baik dan lebih seksama gitu. Baik, itu keseluruhan materi tentang tindakan plagiat. Terima kasih.